dengan 100 besar koperasi Indonesia. Nah, kalau teman-teman masih nggak meyakini bahwa koperasi akan tumbuh menjadi besar, bisa dilihat di negara-negara lain. Ternyata mereka menguasai hajat hidup banyak di perekonomian di nasional masing-masing. Ini bisa dilihat data dari ICA, International Cooperative Alliance, Aliansi Koperasi Dunia. Nah, tinggal dia masa terpercanten. Nah, jadi penguasaan pasar oleh koperasi di mancanegara, teman-teman sekalian, ya seperti yang disebutkan kemarin, di Denmark itu sebagai negara sebagai kiblat koperasi dunia itu, sektor peternakan dikuasai oleh mereka 100%. Dan ada pihak-pihak lain yang ikut campur soal ini. Jadi semua dengan turunan-turunannya mereka mampu menguasai semua sektor-sektor peternakan sampai ke sosis dan segala macam. Ya. Nah, kemudian juga Belanda di sana bunga 92% dikuasai oleh koperasi. Ya mungkin beberapa orangnya. Kemudian kita lihat di negara-negara lain, Malta di perikanan, Portugal susu, Slovenia kayu 70%, India minyak nabati. Minyak nabati itu minyak ya kayak sawit juga sama sebenarnya. Itu hampir 51%. Meksiko di perbankan, bumbuan tepung, Honduras sampai ke Amerika. Ternyata Amerika 13% listriknya ditangani oleh koperasi. Nah, pertanyaannya begini, itu mereka di negara-negara kapitalis. Kok mereka hebat gitu kan? Artinya apa? Mereka nggak mau istilah kerja sama keseorangnya bergotong royong daya istilahnya. Orang untung-untungkan. Nah, pertanyaannya sekarang, kembali lagi, kok mereka bisa menguasai pasar yang begitu besar? Artinya, secara kelembagaan, koperasi tidak salah. Membangun ekonomi masyarakat menjadi besar, tidak salah. Ternyata, kesimpulannya apa? Kembali pada orang-orangnya. Mau nggak move on, hijrah, gak ada yang baik. Nah, jadi mudah-mudahan dengan memberikan data ini, Bapak-Ibu sekalian memberikan keyakinan, bismillah aing udah bisa. Apalagi pembandingnya dengan 100 koperasi besar ini. Gitu kayak kemarin kita upload sama-sama ya. Masih tidak percaya kene ke koperasi? Gitu pasti kesal. Namun kalau sampai tidak mau bisa besar, asaku aneh gitu. Nah, nanti di terakhir dari akan memberikan sebuah proposal, nanti bisa diambil. Kalau materi dengan proposal ada di Bang Akmal ya. Nanti Bang Akmal yang kirim materi dengan proposal tentang bagaimana pengembangan bisnis pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis koperasi. Ya. Saya mengambil suatu contoh hanya satu kecamatan saja. Kalau satu kecamatan, ya hitungannya gimana? Sampai ke hitung-hitungannya. Kalau masih kene percaya kene, bingung dulu. Masih yakin kene akan besar, nggak tahu saya harus ngomong apa lagi. Di luar sudah besar begitu, di dalam juga banyak yang besar. Kalau teman-teman sekali deui, saya yakinkan Jawa Barat harusnya paling besar koperasi. Nah, kalau diperhatikan teman-teman sekalian di negara lain, ternyata kebanyakan koperasi sektor produktif. Artinya yang teman-teman saya lakukan, ayah nelayan, ayah petani, ayah UMKM ya, haruslah kalianlah yang paling besar. Karena di negara lain pun nggak ada koperasi lain selain koperasi sifatnya produsen. Gitu. Seperti gini aja teman sekalian. Berapa kebutuhan susu di Indonesia? Padahal kita susu banyak ya. Di Bandung sama di Cianjur banyak. Tapi sampai hari ini ya pemenuhan masih impor kita susunya. Nah, salah sebenarnya gitu. Kredit ternak ada segala macam disediakan. Sehingga kalau udah disimpulkan sebenarnya kebanyakan orang Indonesia, orang ini nggak mau melangkah ke depan gitu. Ngalangkah dari perhitungan. Nah, ya, jadi sekali lagi dengan dibejer biasa bahasa Indonesia apa sih? Dibejer biasa. Di ECS. Jelaskan. Di ECS coach. Lebih tinggi dari itu dijelaskan. Dibejer biasa coba. Dirinci. Di ECS. Kalau sudah melihat ini, masih yakin kene bahwa koperasi akan besar gitu.
Apalagi melihat di luar sana kebanyakan koperasinya berbasis produksi. Ya gitu wae. Gitu lah ya cerita ini. Nah benar lihat di Indonesia kebanyakan mereka di jasa. Padahal kita tahu Indonesia adalah negara agraris, negara maritim. Ya. Sampai hari ini mana ada koperasi di sektor-sektor perikanan yang mampu mencelat tinggi gitu. Nuh, yang sedina deui naon coba? Pantai paling panjang tapi garam impor. Cai teu ngarti deui. Aing teh asup akal deui mah nya. Kan pantai Indonesia itu pantai yang paling panjang seluruh dunia, tapi kenapa hanya sekedar garam saja ada harus impor? Pertanyaannya adalah apa yang terjadi di Indonesia? Lupa rinter, kurang-kurang Indonesia sudah bikin pesawat terbang segala macam, betul? Bahkan sekarang udah jual tank baja, ya, middle tank, harimau dan segala macam. Kapal ini, kapal perang juga dibuat di Banyuwangi. Sekarang Golok tuh, HMS Golok, maju gitu. Itu banyak peminatnya yang beli teknologinya tinggi berarti kan. Pesawat sama helikopter sudah jelas lah. Pesawat ada CN, helikopter banyak. Pertanyaan kenapa kita itu? Artinya Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar. Kalau gitu kesimpulannya naon coba? Gitu. Ayo. Jadi kurikulum itu pecutan kayak gitu. Ya. Dan sedihnya Kamarisa sinar lautnya punya garam krosoknya. Misalnya masih cari pasar kan sedih oge kan. 10 ton Pak Rade itu sampelnya. Tuh, 10 ton. Sudah siap. Saya udah nyambungan ke Jawa Timur malah sekarang lagi nunggu kabar. Mudah-mudahan lebat kan. Nah, udah kirang coba. Sekarang Cianjur terkenal dengan beras Cianjur. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan beras Cianjur? Aya kene? Hah? Aya kene, tapi aneh. Bujula di Karawang, tasik kang eta tah. Nah, aya beras Cianjur di Karawang. Itu nyambung. Itu nyambung tinggal dibungkus nang unggul. Ya. Jadi label beras Cianjur biasa ti Purwakarta, ti Karawang dijejelkeun tah beras Cianjur. Ya, teman sekalian, kalau gitu bagaimana cara mengembangkan bisnis koperasi? Harus memahami dulu tentang bagaimana koperasi dan bagaimana cara membangun bisnis itu sendiri. Ya. Nah, hakikat usaha koperasi. Nah, kita harus pahami dulu hakikatnya. Sekarang bisnis koperasi seperti apa sih? Gitu. Kenapa mereka besar? Yang kita lihat pertama yang harus kita pahami satu adalah untuk kalian. Nah, apakah hakikat usaha koperasi itu? Ya, kita pahami dulu kalau ingin mengembangkan bisnis ke depan harus paham dulu hakikat dasarnya. Ya, apakah boleh? Sekarang pertanyaan nanti ada pertanyaan yang bagus bagi teman-teman. Satu adalah teman sekalian, haruskah usaha koperasi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya? Harus. Ayo, ya. Nah, itu jadi bahan pertanyaan. Haruskah koperasi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya? Kade tak untung, kade ngajebak tak. Untung berarti unsurnya naon? Laba. Kade. Nah kalau tidak memahami filosofi dasar, hakikat dasar bisnis koperasi, kade tak kan? Ya. Sekali lagi, boleh nggak koperasi mengejar untung sebesar-besarnya? Tidak. Boleh. Ayo boleh berarti. Tidak. Yo kita renung. Nah, yang kemarin udah dibilang ada konsekuensi pada saat teman-teman ngejar laba dan ngejar SAU. Nah, kebanyakan Bang Emo ngejar naon? Pada koperasi loh, ngejar naon? Laba. Untuk apa? Untuk siapa? Bukan koperasi, pemilik koperasi. Pemilik koperasi dan menggemukkan koperasinya. KHD, kejebak. Tapi boleh. Nah, sekarang tanya, boleh nggak koperasi berbisnis dengan non anggota? Boleh. Non anggota bukan anggota. Boleh nggak koperasi berbisnis dengan non anggota? Hati-hati lihat Undang-Undang 2592. Ya boleh. Hah? Dari oleh untuk anggota. Kan eta prinsip dasarnya. Dari oleh untuk. Nah, kalau melihat pada hakikat dasarnya,
koperasi nggak boleh berbisnis dengan non anggota sesuai Undang-Undang 1292. Tapi biasa peraturan kita tuh rusuh. ayat namanya klausula. Ya, di situ sebutkan koperasi pada dasarnya nggak boleh berbisnis dengan non anggota. Dia boleh melakukan bisnis apabila dia telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggotanya. Kata syaratnya dah. Ya, kedua memiliki kemampuan lebih setelah ngabagikan pelayanan ke anggota, dia punya kemampuan untuk boleh itu. Namun nanti laporan jadi dua, laporan SAU, cara laporan rugi laba. SAU jadi PHU, perhitungan hasil usaha kalau rugi laba. Nah, cuman ya output laba untuk ke anggota sesuai pasal 5 ayat 1 huruf C tadi kemari, prinsip koperasi. Pembagian SAU ya, dengan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Kamana lompatna? Nah, seseuna lompatna mah karena koperasi ngagungin koperasi. Apa yang terjadi di Indonesia? Terjadi di induk di koperasi di Jakarta. Ari indukna badag pisan, ari kahandapna laleutik. Malah KUD. Inputnya kerjasama dengan Taiwan, dengan Korea segala macam, punya gedung 12 lantai di Jakarta Selatan. Tapi tinggal di KUD ayeuna aya keneh henteu. Punten. Masih ada KUD sekarang di Cianjur? Masih. Seberapa sikis ya. Ya kan, kebanyakan sudah. Saya orang Bogor, salah satu Bogor. Dari 47 sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta pun ada karena aya listrik. Jualan rekeningnya, betul nggak? Nah artinya, tapi tinggali mau nakang tinggali ke Jakarta, ke daerah Jakarta Selatan, gitu. 12 lantai, kerjasama keren-keren. Serang Taiwan, serang Korea. Ya, sareng Jepang, sampai mereka buka perkebunan segala macam. Tapi pertanyaannya kehandapnya jadi eta. Jadi mereka memperbesar labanya untuk membesarkan koperasinya, tapi tidak membesarkan anggotanya. Makanya undang-undang mewanti-wanti, boleh kalian berbisnis dengan non anggota kalau semua kebutuhan anggota sudah dilayani. Nah kebanyakan akhirnya hianat membesarkan koperasinya. Koperasi bank keliling, ya, bangke, kemudian segala macam yang ada di masyarakat, bank emok, mereka badan hukumnya koperasi. Sekali lagi harus koperasi mencari keuntungan, ulah keuntungan, karena keuntungan akan konsekuensinya membesarkan koperasi kan. Tapi haruskah koperasi mencari SAU sebesar-besarnya? Boleh. Hati-hati, nggak aja. Koperasi. Hati-hati. Banyak koperasi justru besar SAU-nya gara-gara nyekek anggotanya. Iya. Sana iuran wajib kan? Misalkan dari segi pinjaman, ya. Ayo bunga apa gede-gede di atas bunga bank. Pertanyaannya, non koperasi kalau masih memberikan bunga, katanya mensejahterakan. Jadi hati-hati oke kan. Jadi yang berarti memang cari SAU mana? SAU yang berbasis pelayanan. Nah, hal-hal inilah yang banyak tidak dipahami oleh banyak kalangan penggerak koperasi sehingga mereka salah kaprah. Perasaan bangga kalau koperasinya besar, kayak anggota sekdayana. Ya, enggak kan. Ya, terus yang kedua, teman-teman sekalian, seberapa jauh watak sosial diterapkan dalam konteks usaha koperasi? Nah, ini kayak ngejebak ya kan. Ada cina koperasi mah lembaga sosial ieu. Hayo maka tuh maju-maju, udah bikin aduh yang nginjam duit tadi dibayar. Sabar. Betul. Betul enggak? Aya nu nganjuk pupuk tadi bayar dan gagal ieu sabar. Karena ada betul bahwa koperasi berwatak sosial tapi hati-hati menjebak loh ini. Ini sehingga masyarakat ini koperasi iya. Maka udah dibilang kemarin. Nah, Bang Emok mayar wayar ke koperasi itu. Karena apa? Semangat jiwa sosialnya iya teuing nempel teuing.
Kamu ada minta hangin jam, leles aing. Senagi. Negara kok. Terus di dulungan pinjam duit ke koperasi. Selat mayar, nyeri hati. Cangke. Makanya punten mas pengurus koperasi mah kaluru. Stunting banyak. Stunting. Oke. Dan kemudian yang berikutnya adalah menurut kalian, bolehkah melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan di luar kepentingan anggota? Tadi sudah jelaskan yang pertama tadi ya. Sekali lagi boleh ya selama semua kebutuhan anggota. Tapi kadang-kadang jadi kebanyakan pengurus koperasi yang seperti ini adalah koperasi yang berpikiran sangat-sangat liberal. Model contoh Kapungkur, emut waktu KUT, pupuk. Kalau teman-teman yang di pedesaan pasti ingat dulu ada KUT segala macam ya. Nah, kelompok usaha tani. Kredit usaha tani. Terus akhirnya pupuknya di kredit itu pemerintah. Pertanyaannya kok KUT dikemanakan pupuk? Dijual. Pan menurut RDK Kana harusnya di ke anggota kan betul sesuai luas sawah. Nah, faktanya Wah, ada bisnis kan. orang Cianjur masa banyak rembesan Cianjur pindah ke Bogor. Bisnismen fakta. Betul. Kenapa? Berpikirnya sangat sederhana. Akhirnya daripada di besar, Pak. Gaji berarti besar. Nu kadua naon coba? Aing udah berpikir ka petani mah cenah meuheung kudu dipulangkeun. Dengan alasan cenah kana werek dan segala macam. Akhirnya macam dijual. Udah gitu yang paling ngeri pisan adalah ngajual DO deh goblok. Iya, dewa. Ya, terus ya. Terus. Jadi sehingga ya itu udah terjadi. Jadi daripada pusing jadi koperasi jadi makelar kan? Ya. DO itu harus diambil ya. Dari lini 3 diambil gitu. Dijual kasih Ahong. Si Ahong gitu. Oh nggak asa elewina 200.000 itu dana. Jadi akhirnya kacau tata niaga apa? Di Cianjur tuh parah banget. Melipas. Kebetulan saya itu adalah saya kebetulan dulu aktif di KUD karena saya itu besarnya oleh bapak yang ketua KUD di Bogor, KUD Sumber Alam. Ayo aja sedih ngomong. Almarhum itu membesarkan koperasi di sampai hari ini yang membuat Dodi masih mau jalan walaupun kesel harapan koperasi gara-gara naon coba? Gara-gara karena setiap pulang ngelewatan KUD Sumber Alam sampai hari ini masih 2 lantai, masih 7 unit usaha. Dan sekarang yang memegang itu adalah binaan Bapak almarhum, sekretaris dulu Kang. Dia membangun sampai hari ini Kang. Itu nggak gubrak, naon Batur Marawat di Bogor itu dari 47 tinggal 2. Sadayana ge anu lain mah pasti anu aya kene pasti mereka jualan rekening. Sekarang jualan rekening juga nggak bisa kan, betul nggak? Setelah ada PPOB siapapun bisa jualan ya. Sekarang udah nggak bisa. Itulah yang membuat saya setiap ngelatih, aing kieu peserta ya Allah, ya bisa balik geus ngeluh leuleus. Tak TBC punya. Tak TBC. Lewat ya nanti, kemudian ngelewatin KUD tadi Darmaga teh, lewat, naik deh, bener koperasi iya di jalan ke jalan gitu. Sampai hari ini dia karyawan masih 35 orang, punya pensiun, punya BPJS ditangani ke KUD. Setiap tahun RAT-nya nggak pernah lewat di Februari, jago lah pokoknya. Walaupun sekarang banyak ya rontok nih pemasukan pertama apa coba listrik rontok dulu mah sampai 90.000 bapak teh kaudena teh ayeuna rekeningna ayeuna kan sabaraha 12.000 15.000 karena semua udah ngejar yang deket-deket kan bisa bayar PPOB ya. Kemudian rismiling unit paling besar bapak di mana di Darmaga karena bantuan dari Jepang. Dia tuh kalau masukin ke healer masukin keluar 3 produk gitu. Tapi hampun bapak teh kenalan almarhum karena apa? Pasokan biasa teh aya di Bogor karena Bogor kesehep sawahna. Terus jeneng perumahan sekarang
sekarang pabrik-pabrik akhirnya ditutup, tapi masih mikir, oke Bapak, bagaimana caranya akhirnya sekarang bikin PB, bisa bangunan besar, malah segede gitu lah. Dulu tuh kan sampai 5.000 meter itu lahannya. Dan alhamdulillah teman sekalian sampai hari ini jalan. Simpan pinjam walaupun bertarung kuat masih jalan. Terus masih di paling yang baru air gitu, air aqua, terus juga gas gitu. Dan kemudian Bapak pernah mendapatkan ini, saya membuat ini contoh saja, Bapak pernah mendapatkan pencairan SWKP, terang SWKP bukan wajib khusus petani cengkeh dulu. Hebatnya itu KUD saya di Bogor itu cengkeh, tapi kenapa mereka bisa jual cengkeh? Dan ditampil oleh BPPC ya, oleh siapa? Si Eta lah pokoknya anak Pak Harto gitu kan. Turun, dan kalau batur mah KUD lain mah turun SPKP ke di mana jangan kena aset, kena mobil, sana menurut ria-riaan, bapak itu nyimpen kena tanah di pinggir jalan. Nah, kemudian akhirnya dia bikinlah pertokoan dari dana itu, dibangunlah toko-toko, akhirnya disewakan lebih ke ain atau 90 tahun. Kita duit ngalir we raos gitu kan. Artosna jadi mereka yang berpikir kreatif, berpikir ekonomis pasti akan insya Allah jalan. Bapaknya canggelen sampai detik ini, terakhir Bapak meninggal tahun 90 sekian gitu ya. Narik simpanan wajib, ayo canggel hati. Masya Allah, nabi kabegang si Bapak urang. Narikan dana simpanan wajib kan, gue hese-hese paling nu mayarkeun nu nginjem hungkul kan. Minjem bari mulankeun ya nyicil ya simpanan saja karak daekeun gitu. Nah, artinya sekali lagi jadi ya melihat pada seperti ini teman sekalian, sampai hari ini Dodi masih yakin bahwa koperasi merupakan jalan terbaik dalam membangun ekonomi masyarakat. Sekarang uhidai kepada Bapak Wiskerja. Bolehkah melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan kepentingan anggota? Boleh ya, selama pemenuhan dulu. Tapi ada nu jalan praktis. Ayo Kang Budi. Ieu aing ngurusin anggota, mun kieu mah bisa pegang ya kan. Ya kan apa yang diharapkan dari anggota sekarang yang Teteh kemarin bilang kedua dan segala macam, malas bayar segala macam. Anggus kan. Nah, ada lagi strategi. Oh, geus kieu heula tuh, geus bisnis koperasi ini kencekeun heula. Lamun geus kajeung geus kadeuleu. Geus aya bentukna. Daratang jangan sarangan itu kudu diterangan. Nah sekarang terserah teman-teman mau dibesarkan dulu koperasinya ya supaya masyarakat melek tentang koperasi atau bisnisnya dulu atau anggotana dulu. Yo anggota tiga aja. Amun cangkel matang di pikiran anggota mengges gerdek we lompat. Bagaimana berbisnis dengan baik ya. Nah, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1292 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha dari kemarin ya, pengertiannya. Ya. Nah, sebagai badan usaha dioperasikan berdasarkan prinsip ekonomi, ya, sehingga keuntungannya harus diciptakan karena adanya penghematan, bukan karena adanya penekanan kepada anggota. Sekarang ayo dikegencet anggota, makanya harga di sembako mahal. Belanja di toko koperasi mah. Betul? Orang sehingga pergi jauh meninggalkan koperasi gara-gara apa? Karena dia menekan anggota bukan melakukan penghematan. Soal kemudian RAT kan hamur-hamur biaya. Terus bertinggal. Nah coba kedahaya supaya narik anggota pakai door prize. Mending kalau dari sponsor ya mah beli sorangan. Ada uang duduk nggak? Tuh. Ya. Rapat ke manehna pakai uang duduk segala kan belum gitu. Betul nggak? Ongkosnya koperasi manehna, tapi saat meneh rapat perlu dibayar coba. Sehat ya. Benar-benar. Karena apa? Karena kita memanjakannya kepada mereka. Karena kita memang memiliki anggota yang bukan anggota sesungguhnya. Nah, dua kesimpulan pilihan. Ada ketek gitu wae atau ditinggalkan atau lompatkan lain. Itu aja pilihan. Nah, buat sekalian sekali lagi ya, keuntungan harus diciptakan karena adanya penghematan, bukan karena adanya penekanan kepada anggota. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
pasal 3 dan pasal 43 menurut 92 tentang keparsian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta opat. Nah, pertanyaannya yang paling susah, sekali lagi saya tanya kayak masalah ini ya. Apa tujuan koperasi? Kalau lihat ke sini. Apa tujuan koperasi kalau melihat ini pasal 3 dan pasal 43? Tujuan koperasi apa? Nepi moal iraha eta penting. Ya, sekarang gini, semua orang, namun tujuan koperasi mensejarahkan. Pertanyaannya iraha. Tuh, kalau iraha. Kan gitu sampai hari ini koperasi tidak bisa menjawab dengan benar. Katanya tujuan mensejahterakan anggota, tapi sampai hari ini anggota tidak disejahterakan. Buktinya apa? Pertama adalah mereka tidak aktif di koperasi, kedua juga masyarakat tidak tertarik ke koperasi. Ya, pelayanan kepada bukan anggota diperbolehkan pada keadaan anggota telah memenuhi tuntutan yang dijelaskan ini dasar hukumnya. Jadi hakikat usaha koperasi adalah sejauh mana koperasi dapat memperbesar kemanfaatan koperasi bagi anggotanya. Jadi sekali lagi ya, hakikat usaha koperasi sampai sejauh mana koperasi memberikan manfaat bagi anggotanya. Jadi ukurannya sanes lagi SAU ujung-ujung. Sama jangan usaha SAU dan nol tadi cara SAU itu naon yang penting mah anggotanya sebagian. Sejahtera mah jauh kan. Saya tanya, apa ukuran kesejahteraan? Bahagia kan? Ukuran kesejahteraan. Loba duit. Ukuran kesejahteraan susah diterjemahkan. Sejahtera kerjodi, cantang tuh kesejahteraan akan. Betul. Saya mah cukup dah 12.000 cukup cepak Prabowo. Oke. Siapa Bapak? Nah itu deui. 7.000 tuh ya kan. Oh ya cek anggotanya mah sorry najis teuing. Ya we dahar gembol isuk-isuk segala diangkut. Mangpang. Kaita bahasa mangpang. Ya, jadi sekali lagi, hakikat usaha koperasi adalah sejauh mana koperasi memberikan manfaat bagi anggotanya. Jadi udah berpikir-pikir lain, mudah aringtas anggota merasa manfaat maka dia akan menjadi deder kepada koperasinya, maka nuturkan ya, laba dan segala macam dan SAU nuturkan. Namun urang mudah-mudah laba atau keuntungan atau SAU maka moal beunang selami masyarakat anggotanya tidak merasakan kenikmatan itu. Arah pengembangan usaha koperasi. Secara konseptual, pengembangan usaha koperasi harus memiliki kebutuhan dan perkembangan baik jumlah maupun kualitas pemerintahan anggota. Nah, jadi jika ibu bapak ya mau mengembangkan bisnis koperasi, dasarnya harus menyangkut masalah kebutuhan. So, renungkan ke bapak ibu sekalian sekarang. Ya, ibu sudah, terutama koperasi sudah terdiri ya, namun bisnisnya. Nah, kalau sudah tahu bisnisnya, apa dasarnya sehingga menentukan bisnis itu? Nah, itu selama ini tidak diterjemahkan dengan baik sehingga akhirnya gagal dalam praktek di lapangan, praktek koperasi. Gara-gara apa? Dia tidak mampu menjawab kebutuhan anggotanya. Saya tanya sekarang, kebutuhan anggota biasanya naon? Hah? Kebutuhan anggota. Coba diidentifikasi pertama naon kebutuhannya? Sandang pangan pak. Sandang pangan. Iya, oke lah. Pangan ya. Yang kedua. Nah, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan mereka akan datang nggak? Masalahnya selama ini banyak koperasi yang didirikan, ya hanya dalam pemikiran pengurusnya saja. Oh, jika simpan pinjam dengan buah bunga besar. Kadinya tidak mengikuti keinginan anggotanya, sehingga apa yang terjadi pada saat koperasi jalan banyak ditinggalkan oleh anggotanya. Ya. Fungsi ekonomi
fungsi-fungsi ekonomi yang dijalankan oleh koperasi haruslah merupakan fungsi yang dijalankan oleh rumah tangga para anggotanya. Ajas yang digunakan adalah subsidiaritas, subsidiaris, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi yang tidak mampu, tidak dapat diselenggarakan sendiri oleh secara efisien oleh anggota. Jadi tugas koperasi adalah menyediakan kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh anggotanya. Pasti anggota itu akan datang. Ulah nyediakan suatu kebutuhan yang di masyarakat dia butuh-butuh baik. Karena salah dalam menerjemahkannya, jika nama. Nah untuk itu maka perlu identifikasi, hei anggota si lain teh butuh naon, hei. Maka keluarlah kebutuhannya. Nah kemudian dipilih oleh pengurus koperasi mana yang bisa dilakukan. Pilihannya apa? Pada saat banyak permintaan. Pilihannya satu, banyak peminatnya. Yang kedua, tidak beresiko bagi koperasi baru. Ima punten sekali deui, banyak koperasi-koperasi masuk ke sektor-sektor bisnis yang banyak mengandung resiko besar. Naon contohnya? Sektor bisnis koperasi, sektor bisnis koperasi yang kadang-kadang resikonya sangat tinggi sekali. Nah, kebanyakan teman-teman di masyarakat terjunnya yaitu bidang keuangan. Ya, bidang simpan pinjam. Biasa turun ke situ. Padahal simpan pinjam itu dua syarat beratnya, dua syaratnya. Satu, aya duit. Modalnya aya. Dua, aya sistem. Nah, problemnya kerma duit sistem teu boga. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum deh. Nah, artinya masuk. Udah kalau gitu masuk sembako kaiji ya. Jualan mahal nih. Jadi sembako ya, bagaimana jalan terbaik? Jadi sekali lagi yang sudah diidentifikasinya kadang-kadang meleset. Nah, apa yang paling enak berbisnis yaitu adalah berbisnis dengan dasar komitmen anggotanya. Lawan komitmen anggota, hiji, rek modalan moal. Halo. Ya, kedua, siarik belanja, rek meuli. Nah, kalau tidak dibangun dua komitmen ini, punten. Ya sehingga koperasi banyak ya jalan di tempat. Karena ada ayat support dari bawah. Rekandalkeun saha Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh bayar hutang. Allah saya yang sutrung. Mas bayar hutang aing juga. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau ingin berbisnis yang hebat adalah teman-teman masuk ke sektor-sektor ya yang dimana anggota tidak mampu memenuhinya. Pasti datang. Pasti dengan syarat apapun ya. Nah sekali lagi saya kemarin tanya nih, kenapa masyarakat Serang seneng gembang emok? Memenuhi kebutuhan. Karena mudah akses. Ya. Padahal semuanya ada salah tuh. Ya. Butuh duit. Tapi intinya apa sebenarnya kalau kita tarik semuanya? Ternyata kenapa masyarakat di kita masih walaupun dicekek naikkan ke Bang Emok? Gak ada pilihan. Eta ya, karena nggak ada pilihan, sami Serang karena tidak mampu memenuhi bahkan datang mereka. Cuman masalahnya kita memetakannya, memotokannya nggak tepat sehingga akhirnya anggota koperasi diharapkan menjadi jalan bagi pengembangan koperasi ke depan. Jalan. Tuh gambarnya Indonesia. Tapi darah datang aja. Koperasi masih sejahtera. Mau melunasi bayar ini pokok pinjaman, bunga, denda, prima. Tapi narurut sih kan angin anehnya. Kan kos kararia. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan ulah urang wae ngomong. cukup. Ada pertanyaan silakan. Sedikit Pak ya. Baik. Ada kekhawatiran misalkan ya ketika kita buka koperasi warung-warung yang sudah ada atau yang sudah berjalan yang sifatnya individu itu tergeser gitu ya.
antisipasinya seperti apa kalau kita dari pihak koperasi misalkan yang mau membangun Katakanlah kita sembako juga. ya sembako juga gitu. Sementara ada anggota juga yang jadi diomongin. nah betul Di lembur kalau serangan jarahat omongan apa. Ya gara-gara sia-sia gitu. Nah, bagaimana caranya? Satu, jangan bermain di semuanya. jangan monopoli Pak. Ya, maksudnya itu, soalnya diayakeun suka warung, ulah pasti piributeun. Di masa segala itu bika uyah segala macamnya, leunca segala macam ayah, ulah. Jadi teman-teman harus main di produk-produk yang memang spesies khusus. Nah, kemudian bagaimana kalau produk itu juga dijual oleh warung-warung kan gitu ya? Nah, bagaimana caranya? Berkomitmen. Jadi ujungnya harus sama pada saat menjual ke siapapun harus harganya sama. Di lembur segitu, warung segitu. Tapi, nah kemudian warung-warung ini didorong untuk ngambil ke koperasi, kemudian keuntungannya atau labanya dibagi dua. Lamun keur dijual deui mah misalkan kurang untung 10-nya, mun jual KTT jadi 20.000, untung 10, tapi mun akan karena tukang warung dijual 15. Supaya bisa ngajual ka dinya oge tetap 20. Jadi sama. Itu caranya. Tapi misalkan orang bertarung pasti dipencit ya, dibelem. Emang aya koperasi cenah ngabantu masyarakat tapi ngajual produk nu sarua. Jadi jangan makan. Kemudian gitu, yang ketiga kan, yang ketiga syaratnya adalah kita dengan sistem market tertutup. Terang market tertutup. Jadi tidak terbuka, tidak membuka warung day to day, dibuka bala ngajual segala ente. Kita memang memenuhi kebutuhan sesuai keinginan daripada Pesanan aja ya. Cik Dodi tadi kamari 5.000 orang, nges orang mah khusus main beas, nges jago. Jadi beas 8.000 kemarin tanya, 8.000 beas unggul, terus 20 ton, bro. Kedua minyak goreng, sasanya seberapa liter teh? Opatnya, 4 liter. Anggaplah opat kali 8.000, siap. Setelah itu satu lagi apa? Jangan banyak-banyak, 3 saja. Satu lagi misalkan gula, karena semua pasti membutuhkan beras, pasti membutuhkan minyak goreng, dan pasti membutuhkan gula. Kan gas makan loba teuing karunya batu cokol kabeh teuing mah atuh. Nya akan ku ngajual salembur we 20 ton, kurang bare teh untungna. Betul enggak? Kemudian dampaknya apa? Kalau kita beli 20 ton sebulan beas, maka turun harganya sampai di angka 90 sampai 85% ada. Sehingga kita bisa menjual kan? Nah, menjual ke masyarakat lebih murah dibandingkan warung. Kalau misalkan begitu warung mah enggak bagi 2 tadi kan. Supaya tong ribut. Itu kan? Jadi keuntungannya dibagi 2. Lamun dibeli ke warung ya, hargana maka bentenkeun. Aya ka batur 100, ka warung mah 85 gitu. Ngaraya batian 5.000. Gitu. Pasti akan adem ayem teribut. Nah, dengan cara pasar tertutup, maka untuk mengalir. Kita abdi mah bukannya dengan saminggu tanggal 25 sampai tanggal 1 we. Icalan naonnya sesuai permintaan dari pemerintah. Dah mau ribut atuh. So kang hitung-hitungannya sekali deui beas 20 ton satu desa ya 25.000. Kemudian yang kedua apa? Minyak goreng kali 4 kali 8.000 3 ton 3,2 ton. Betul. Kemudian minyak goreng, gula seberapa sak bulan? Hah? 1 kilo. Beda keluarga kagak rilis nurin. Dapet, abis teh yakin. Sok ibu-ibu bener? Ibu-ibu kene bulan? Per bulan 5 kilo? Berarti keluarganya parait. sampingan teh nya Kilo mah nya. Da abi ge masakan Pak. Abi leres abi ge karena abi tukang masakna jadi abi hafal. Jadi 4 kilo kan, 4 kilo kali 8.000 sok sabaraha. Siapkan. Ya dijumlahkeun sok batino mah seueur teuing,
Nyanak 500 we. Sakilo. Nyanak 500 saliter tah kanggo. Ya. 2000 tuh Pak. Wah, 2000. muncahan beas. Aduh, kan kali 8.000 eta karek salembur. Can garam, Pak. Hah? Can garam ditambah garam. Oh, sep garam teh naon teh? Karena bukan uyah. Nya bukan uyah Pak. Oh, Nya pilih teh uyahan Pak. Bantuan. Jual. Mungkin garam teh dia Pak. Oh ya, garam nanti sinyal laut ya. Ya. Oke. Oke. Bisa beli enye-enye ke air. Iya. Apa pertarung garam? Mungkin aya komisi engke. Ada di grup nanti. Ya, Japri. Garam korosok, abi. Ya, mantan aja. Geus ngomong. Kan aya komisi. 6.500 sakilo. Telaku. Tapi Kualitas dijaga. Memang dari peratasnya tidak benten bukan garam biasa. Garam korosoknya beda bodas lisan kandungannya apa? Garam naon gitu. Garam koros. Garam Yakidul. Yakidul, Bu. Mantap Bu. Sekarang serada unitnya. Murahnya ya. Ya ada yang putih saya beli dari Bandung dari itu. Nya teteh di itu Bu di Bandung dari situ. Di itu teteh. Dia di Ciroyong. Nya matak mending langsung. Mending langsung. Kan dari mana kaciroyom ka dieu we tuh. Siap. Nya kan nomor lagi. Ya bahas Cianjur. Pasar Cilacap. Bona. Masa ke Bandung kita satu kabupaten. Mungkin dikirim satelit Bu, gampang. Dari Bandung kan di situ aja. Nok biasa we Bu. Lanjut. Siap lah lanjut. Siap. Orang jalan. Lokasinya landau make dok bebek puyuh. Emang pengaruh kan lah ada bodas Bu pakai telur ayam aja. Kari gua. Hancur. Itu juga udah pakai terigu. Kayak abu apa sama bata merah enggak. Gitunya, kan? Siap. Tunon. Oke, nu sanes saya Lik, nu sanes. Cukup. Cek apa? Ibu jeung enggalna sia nya. Sekaharti, Pak. Nah, dengan mengacu kepada pemahaman tadi, teman-teman sekalian, maka sebenarnya di dalam prakteknya ada 3 bentuk. Ya, lihat tadi 3 bentuk koperasi, yaitu yang pertama adalah kombinasi operasional anggota yang mempunyai perusahaan. Nah, misalkan teteh itu tukang daun kan, jadi koperasi naon, koperasi pemasaran atau penjualan. Itu adalah unit ekonominya memproduksi barang dan jasa, maka koperasi tersebut adalah koperasi pemasaran. Saat anggotanya adalah para UMKM itu disebutnya koperasi pemasaran. Nah pertanyaannya, ayah koperasi itu? Ya, padahal cik dari tadinya lihat di negara-negara lain semua koperasinya koperasi berbasis para orang-orang yang berproduksi. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah sekalian kombinasi ekonomi pasar anggota sebagai rumah tangga konsumen. Koperasi disebut adalah koperasi pembelian atau koperasi konsumen. Artinya apa? Ini bisa terjadi pada koperasi-koperasi ya, menyelenggarakan kegiatan pengadaan kebutuhan masyarakat dan juga masuk dalam kebutuhan keuangan dan segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kombinasi karya anggota sebagai perusahaan koperasi fungsi usaha yang dikembangkan dalam mendirikan unit produksi. Nah pertanyaannya sekarang, apa contohnya koperasi produksi itu? Ada yang memberikan contoh? Kopi anu melak anggotana yang mengurus sampai green bean adalah koperasinya gitu ya. Nah itu koperasi produksi. Tapi ada dulu sekarang juga lagi dikembangkan, nggak tahu di Cianjur sudah ada namanya factory sharing. Itu adalah produksi bersama anggota koperasi. Jadi kalau di beberapa tempat, contoh kemarin di Pariaman gitu, kan banyak tukang rendang kemasan. Mereka kan buat sendiri-sendiri paling 5 kilo, 10 kilo gitu ya, sehingga apa dampaknya? Kosnya besar. Nah, akhirnya Kementerian Koperasi mendirikan itu namanya rumah produksi bersama. Kata di sini Cianjur ya. Nah, itu menekan apa coba ibu sekalian? Pertama, ya satu adalah menekan harga. Ya, artinya kosnya menjadi turun rendah. Kemudian kualitasnya terjaga secara bersama-sama.
Kemudian perizinan pun nggak banyak-banyak. Kita kudu hiji, nah hiji eta Namun teh enak sadaya namanya. amal mungkin. Dirata. Yang puas dong, Pak. Yang puas. Nah, kemudian kemasannya seragam sehingga mereka dapat partai besar sehingga bisa menguasai pasar. Nah itu mudah-mudahan sih di Cianjur ya ayah. Kan sekarang Fruit sudah ada di Cianjur. Sehingga pemikiran tentang masalah rumah produksi bersamanya yang harus disiapkan. Ada juga kan di Fruit ada ini, ada rumah kemasan. Nah, alhamdulillah adanya. Tinggal adalah desainernya, kan harus dipikirkan juga ya desain. Bapak Ibu sekalian, orang mau beli ya bukan karena harga. Biasanya cikal bakal orang mau beli pertama adalah kemasan. Kadang-kadang mohon maaf teman-teman sekalian, masyarakat ditipu pun kalau kemasan bagus nggak ribut. Pernah merasakan nggak teman-teman ditipu oleh pabrik-pabrikan? Pernah sering banyak produknya sekarang tapi Banyak. teman-teman nggak sadar itu ditipu. Kitela non Pak, jualan angin. Orang ingat gelembung. Nah, itu kan penipuan publik, betul nggak? Nah, Betul. Cuman sayangnya kita nggak baca. Kenapa sampai ini nggak pernah diberangus ya penipuan itu? Karena apa? Mereka mencantumkan ukuran. itu Wadahnya salah. gede, ditulis di hadap 80 gram. Itu salah. Enggak, tapi keterangan di situ ada. Tapi kita penipuan mata. Manipulasi Iya. Eta mah orang udah sadar banyak. Nah, saya nama udah harta yang kurang budak. Aing budak mah teh mun geus resep mah beuli ku aing. Betul ya? Tapi sekali lagi itulah teknik-teknik pemasaran. Marketing. Ya sekali lagi tadi kemarin bilang teman-teman sekalian, kalau orang mau dedeh mah sudah bentuk nu indah seindah mungkin kooperasinya sehingga orang tertarik masuk. Selama ini kan konotasinya jelek guys macam mual bener di koperasi maka dua bentuknya kayak gitu. Kosipa. Kosipa. Pelayanannya gitu macam-macam. Nah, jadi dengan konteks tadi tentang hakikat usaha koperasi maka muncul 3 koperasi yang berbasis satu pemasaran ya iya betul pemasaran jualan, kedua adalah konsumen dan ketiga adalah produsen. Nah, koperasi pemasaran ya kepentingan ekonomi anggotanya sebagai produsen ibu misalkan non tadi endok. Oke, kita coba dibejerbiaskan dari lain dicianjurkan. Sekarang dicianjurkan. Jadi tenyebatkan dijabarkan margi ya Cianjur. Jadi gua ini coba dicianjurkan. Ya. Dibejer beas Cianjurkeun. Pengadaan pembelian input dari pasar. Ya. Kemudian ya, tujuan ekonomi anggotanya harga beli yang murah. Jadi kalau misalkan ibu sebagai produsen endog, lo dibutuhkan ibu naon? Hiji endog, kedua uyah, katilu tepung bata merah kau gitu nah tugas koperasi adalah menyediakan kebutuhan itu. Ibu terang sebenarnya dibantu Bang Dokasin di Cianjur. Sebenarnya tuh bayangkan ibu yang kebutuhan telur sekarang lagi sulit kan ya karena apa? Ibu sendiri-sendiri. Coba misalkan kebutuhan endognya ya terus satu tronton gitu kan nggak mungkin nggak ada cerita kita di pedagang modal. Tapi siapa yang bisa melakukan? Ya koperasi gitu. Karena ibu membutuhkan apa? Membutuhkan bahan baku. Nah tugas koperasi adalah menyiapkan bahan baku itu sehingga cantik banget gitu mainannya. Ibu butuh mangga kalau disaingin keren pelan keren ya memang cerah gitu di batur gitu begitu sana. Ya, bentuk kedua jumlah dan kualitas terjamin. Jadi ibu mah tayang mah teh cerita tayang no. Pokoknya tugas koperasi nyiapkeun eta. Ya. Nah, ketiganya mendapat input baru yang lebih efisien. Nah, koperasi siap mencari informasi. Mun meuli endog nu paling murah di mana?
Kan apa lentik ibu itu udah mikiran. Tugas koperasi mencarikan telur bebek anu lebih murah. Kamana meulina? Ke Palembang, ke Banjarmasin misalkan gitu kan. Selama ini kan kebutuhan banyak pun di Brebes ya, di Jawa Tengah lah. Tapi ada yang lebih banyak, misalkan di Sumatera Selatan itu juga luar biasa produksinya. Nah sekarang tugas koperasi berangkat sih ke Kalimantan itu, berangkat Kalimantan, bikinlah perjanjian sehingga dapat itu ya. Kemudian syarat pembelian yang lebih ringan, belanja di koperasi mah mulai diberat-beratkan dulu, atau butuhnya ya 5 kintal, nanti dibayarnya 2 kintal juga, bareng. Nah itu harapan ibu kan? Nah itulah fungsi koperasinya yang benar. Ya. Fungsi ini koperasi anggota misalnya pembelian bersama, penyediaan stok dan gudang, riset pasar input. Jadi di koperasi pemasaran, teman-teman sekalian, tujuan anggota secara koperasinya beda. Tapi yang pasti semua kebutuhan anggota harus dapat dipenuhi oleh Koperasi. makanya UMKM misalkan ya, UMKM terutama makanan minuman butuhnya naon paling banyak adalah tepung. Betul. Pasti mun tepungnya tepung terigu ya Indofood ini atau juga tepung beras tapioka. Nah, kalau kita belanja sorangan-sorangan, punten deui. Kenapa nggak pindahkan sekarang posisi koperasi sebagai distributor atau suppliernya? Jadi si belanja anggota itu tidak lagi ke agen, tidak supplier di pasar Cianjur, tidak lagi. Udah gitu, dikirim deh. Wih, harganya sami deh. Betul. Ongkirnya, Nyata serang di tempat. sumuhun muntos gitu, sok anggota mana mun teu tek datang, moal ninggalkeun, moal hianat. Suatu saya minta terus Bisa nganyuknya Pak. bisa oke itu bayar Kenapa? kalau misalnya Akhir tahun aya bonusan dari cenah. tuh Ya THR di kalau dijabarkan begitu ini dicianjurkan begitu teman-teman terus menang SAU-na menang THR narik lebaran menang deui biasa nanti sirop teh ya yang Astor. Berangkat deh. nah ini teman-teman kalau kita bicara Ibit tidur di masalah hotel tadi. Tuh. Saya yang apal di hotel. dampak koperasi terhadap anggotanya Ini koperasinya ya. Bahai. Skala ekonomi pembelian yang menurunkan harga input ongkos pembelian persatuan. Ya. Harapannya begitu. Yang kedua adalah informasi yang namun ingatnya tidak bisa ya, makanya koperasi-koperasi yang berbasis komunitas, UMKM, nelayan, petani harusnya hebat. Makanya kenapa tadi dilihatkan negara-negara mana mereka kebanyakan adalah koperasi produksi pasaran. Wah indah banget. Apalagi ngomongnya tidak ngomong lagi desa atau kecamatan, tapi ngomongnya Cianjur. Kan? Geus ngalayang duit. Sekali lagi, tong diributkeun soal duit menunturkeun. Nah, sekarang koperasi pemasaran. Tadi koperasi produsen, ya. Koperasi pemasaran juga. Nah, sepertinya ekonomi adalah produsen. Yang tadi produsen ya. Ini pemasaran. Ya, mengolah input dalam proses produksi. Tujuan ekonomi anggota menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan permintaan pasar. Ya. Kemudian fungsi koperasi disarankan pembukaan fasilitas produksi bersama. Ya. Untuk yang produsen ini yang kedua adalah riset pengembangan produk dan diket di bidang produksi. Itu tugas daripada fungsi koperasi. Dampaknya terhadap anggota gimana? Efisiensi proses produksi untuk mencapai biaya minimum. Yang kedua, menghasilkan barang yang tidak mampu atau kurang berhasil jika diproduksi oleh anggota. Jadi sekali lagi, punten suka ada hasilnya produk-produk UMKM mahal. Terus ya, benernya. Hujan tuh kayaknya hujan tuh. Tuh kali mah hujan tuh.
Nah, tapi kenapa Berkah kadang produk itu. pabrikan cenderung harganya lebih murah? Ya karena apa? Karena ongkos produksinya terlalu tinggi dan tidak melakukan pembelian bersama. Ya. Tadi sudah kebayang ya, untuk tukang daun, tukang naon deui tah? UMKM naon deui di dia ya? Kerupuk, mana kerupuk? Kerupuk naon? Kerupuk eta kulit semprong. Pun Abdi sok nyandakan ieu Kang, punten pun Adi itu di Bogor, di Darmaga jualnya cungkring. Terang cungkring? Iya, di kulitnya ternyata teh kulitnya kulit pamiceunan. Meserna di mana coba? Meserna di jebrot. Di jebrot. Di jebrot dinya aya. Abdi nun meser pun Adi nun meser eta kulitnya di dinya. Eta mun dicepeng teh kaduruk. Tangan tuh kebakar karena itu sudah dipakai kimia. Bauna nauzubillah min dzalik. Tapi di Bogor cungkring paling beuki. Eta makanan khas orang Bogor pasti cungkring. 3 tahun ya ramah itu nanti surya kencananya cuman mahal 20.000 ini jadi harta yang ngaku patah letik dua yang keringan enak wae hanya di Bogor kabaya. Nah sekali lagi teman-teman sekalian saya cerita lagi nih adik saya ini ada sepupu nih usahanya sejak dia punya modal 500.000, sekarang punya tanah lega gara-gara usaha eta. Cungkring. Nyanakan di mana? Di Jebron. Jebron di Citerep. Tapi sekarang udah main karena permintaan banyak, dia udah main import dari beberapa negara. Nah ini yang ketiga, teman-teman sekalian, tujuan ekonomi anggota memperoleh harga yang memadai, menjaring konsumen yang banyak, biaya pemasaran yang lebih efisien. Fungsi koperasi disarankan menjual barang dan jasa ke pasar, melakukan promosi, pengadaan komunitas pemasaran, riset pasar dan penjualan. Ya. Kemudian dampak terhadap anggotanya, hasil penjualan yang lebih baik, volume penjualan yang meningkat, dan biaya penjualan yang lebih efisien. Nah, dari 3 bentuk koperasi itu maka terlihat ya dampak terhadap koperasi maupun dampak terhadapnya luar biasa. Artinya kembali lagi bahwa konsep koperasi dengan joint buying, joint selling, dan joint financing akan membangun koperasi semakin besar. Ini masih penjelasan yang sama kalau kalian meningkatkan risiko dari mulai pengadaan sampai pemasaran. Tujuan ekonomi anggotanya mencegah mengurangi timbulnya risiko usaha, fungsinya dijelaskan, dampaknya koperasi terhadap anggota, perlindungan terhadap kegiatan usaha. Nah, teman-teman sekalian punten, selama ini ya UMKM siapa yang melindunginya? Halo? Nggak ada, teman-teman sekalian. Nah, saya tadi ngobrol semalam dengan Kang Sahrum, punten di sini sudah ada turunan nggak? Turunan Undang-Undang Cipta Kerja turun jadi PP nomor 7, turunannya sudah ada perdanya belum di sini? Ke saya, terus turunan dari Perbubna Perbubna tentang perlindungan, pembinaan dan pengembangan koperasi UMKM. Terus akhirnya dia Perbubna kumargi kalau perdanya sudah ada, perbubnya belum muncul, tidak bisa laksana. Terus saya Perbubna salah satu isinya hampir sama karena 30% pengadaan barang dan jasa diserahkan pada koperasi dan UMKM. Sudah? Pertanyaan UMKM dapat berapa persen dari 30% itu? Jangan jauh-jauh teman sekalian. Di Pemda Kabupaten Cianjur ya, itu ada berapa dinas? 18, 20? Neng berapa Neng? Oh ya, aing teu arapal sih orang Cianjur. Ya di atas 25 biasanya. Nah 25 itu mereka ada program namanya, ini urutan UKM koperasi ini, adalah Mamin. Tahu Mamin? Makanan minuman itu setiap dinas itu sampai ratusan juta sampai miliaran.
Atau ayam atau dicanaku orang Sumuhun, tapi kan ayat ada peraturannya. si bonai. Ibonai eta deui nya. Nah, pertanyaannya ada nggak ininya payung hukumnya sampai ke Perbum? Nah, pertanyaannya koperasi sareng UMKM tos lebet tak acan. Tos kenging tak acan itu tahun 2024. Yang 30% itu buat restoran kayak gitu. Bukan itu mah. Aneh Perdana tentang perlindungan, pembinaan dan pengembangan koperasi UMKM. Namina turunan daripada PP nomor 7 2021 tentang itu sama juga. Nah, untuk melaksanakan perda itu harus keluar Perbum. Nah, teman-teman tuh harus paham ke situ supaya apa peluang-peluang itu. Kemudian gini, ya, tadi ya Kang bilang 30% area Pak ini ya harus disediakan untuk koperasi UMKM. Betul, itu ada. Nah, sekarang sehingga 30% untuk pengadaan barang jasa sudah diambil tuh. Belum. Artinya lumayan Kang. Satu dinas itu bisa 1 miliar balanjana untuk maminnya itu. Karena mereka gawenan apa? Kamu bapak dah. Bapak dah. Nggak poe. Saya tetap ngapain? Saya Osak sih Bude, tapi bude. lagi. Mohon, tapi yang pertama sekarang gini, teman-teman sudah masuk ke ini kemana unit lelang? Sudah masuk dalam katalog belum? Iya sekarang pakai katalog. Semua udah biasa tuh eta mah. Nah, pertanyaannya produk-produk ini kalau memang UMKM sulit, maka yang maju koperasi, Kang. Nah, Iya, itulah. betul. Itulah hubungan UMKM dengan koperasi sangat luar biasa.